Awal mula musik dan zina. Kisah Nabi Syed anak Nabi Adam. Nabi Adam memiliki seorang putra bernama Syed atau Set. Dan Syed adalah hadiah dan bahkan Syed berarti hadiah yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam setelah kematian putranya Habil. Habil adalah seorang anak yang soleh, seorang hamba Allah yang soleh sehingga Adam sangat dekat dengan Habil. Dan ketika dia kehilangan Habil, beliau sangat sedih sehingga Allah mengganti Habil dengan Syed. Tidak hanya seorang yang soleh tetapi juga seorang nabi dan utusan Allah. Dan Nabi Adam menamakannya Syed yang berarti hadiah Allah. Anak Adam ini sangat dekat dengannya, dia mematuhi perintah-perintahnya. Dia belajar dari ayahnya. Dia biasa mengingatkan saudara-saudaranya, keponakan-keponakannya dan yang lainnya. Sewaktu Nabi Adam hidup, dia terus mengingatkan orang-orang di awal zaman karena tidak ada lagi yang mengingatkan di saat itu selain untuk menyembah Allah saja dan bagaimana syaitan dulu telah berjanji untuk menyesatkan seluruh Bani Adam. Dan Syed, setelah kematian ayahnya, yaitu Nabi Adam, dia memimpin anak-anak Nabi Adam dan dia memimpin dengan keadilan. Dia memimpin dengan hukum Allah. Dan dia membawa persatuan di antara orang-orang yang bersamanya. Tetapi syaitan tidak diam begitu saja, namun ia senantiasa mencari jalan untuk menghentikan anak Adam dari menyembah Allah. Di pihak lain, Qabil dan keturunannya berkembang dan terus berkembang melebihi orang-orang yang bersama Syed. Satu dari mereka yaitu Qabil atau Kane, dia memiliki keagresifan dalam perilakunya, dia serakah, dia sombong. Dia memiliki karakter yang keras sehingga sulit untuk bergaul dengannya. Lalu apa yang dilakukannya? Dia memutuskan untuk pergi meninggalkan Syed. Ia pergi sendiri ke suatu tempat yang sangat jauh. Dan Nabi Adam sebelum kematiannya dia tinggal bersama Syed dan bersama semua keturunannya. Nabi Adam bersama keturunannya tinggal di daerah pegunungan. Sedangkan anak muda ini, Qabil, memutuskan untuk pergi ke lembah dan pergi ke dataran rendah di suatu tempat yang lebih jauh. Sementara Syed telah menerima perintah dari Allah di dalam syariatnya bahwa dilarang untuk bercampur dan berbaur bersama orang-orang yang telah pergi ke pihak lain tersebut, yaitu golongan Qabil. Lalu ada sebuah tanda perbedaan, para pria dari pihak Qabil memiliki wajah yang jelek, sementara para wanitanya memiliki wajah yang cantik. Ketika datang ke tempat Syed dan yang tersisa dari mereka, para pria di sana memiliki wajah yang tampan sementara para wanitanya jelek. Berdasarkan riwayat dikisahkan bahwa iblis, dia merubah dirinya dalam bentuk seorang lelaki muda layaknya seorang pencari kerja. Pemuda jelmaan iblis itu pergi ke pandai besi yang biasa bekerja dengan logam. Lalu dia bekerja untuk pandai besi tersebut. Dan apa yang dilakukannya? Iblis menciptakan sebuah seruling dan dengan seruling tersebut dia keluar dan dia memperkenalkan seruling itu ke semua orang. Perlahan dia membuat suara yang orang-orang belum pernah dengar sebelumnya. Karena saat itu adalah permulaan zaman kehidupan manusia. Kemudian dia menciptakan sebuah drum kecil dan menabuhnya. Lalu semua orang menghampiri. Mereka bertanya suara apa itu. Dan mereka menghampirinya dan menyaksikan, lalu dia meraih sebuah logam dan menabuhnya. Lalu terbentuklah sebuah suara dan mereka datang. Kemudian dia membuat seruling dan meniupnya dan terbentuklah sebuah suara dengan irama yang cukup indah. Dan orang-orang datang hingga membuat mereka tertarik. Wow, orang-orang ini pintar. Mereka jauh lebih maju dari kita. Begitu komentar salah satu di antara mereka. Dan mereka pun begitu asyik menikmatinya. Mereka pun perlahan mulai melupakan perintah-perintah Allah. Sedangkan Syed tetap istiqomah dalam mengingatkan umatnya. Dia tetap memberitahukan umatnya mana yang benar dan mana yang salah. Dalam hal ini, kita temukan bahwa syaitan sedang mengajarkan mereka cara melakukan kejahatan dan cara menciptakan kejahatan. Sehingga seruling pun dibuat dan suaranya sangat indah. Dikisahkan bahwa ketika dia membawa seruling kepada mereka, setan mulai memindahkan tubuhnya ke dalam seruling. Saat mereka mendengarkan alat musik, semakin mereka mendengar, setiap bagian tubuh mereka bereaksi terhadapnya lalu mereka pun mulai menari. Inilah cara setan memperkenalkan alat musik kepada dunia dan melalui alat musiklah, setan dapat menguasai umat manusia. Mereka benar-benar terlena dipengaruhi oleh musik siang dan malam. Dan hebatnya, hingga hari ini terus berlangsung. Kembali kepada kaum Nabi Syed, pada malam itu setan memainkan alat musik dengan irama yang sangat indah, sehingga semua orang datang untuk mendengarkannya. Akhirnya semua orang larut dalam berpesta pora malam itu. Di lain waktu,
di mana sebagian pemuda dari pihak Syit dikunjungi syaitan, dan syaitan pun mempengaruhi mereka. Dikisahkan orang-orang yang berada di pegunungan yaitu kaum Nabi Syit, mereka mulai mendengarkan seruling ini. Beberapa di antara mereka mulai mendatangi sumber suara tersebut. Mereka menyukai suaranya dan mereka mulai menyukai irama musik yang indah itu. Suatu ketika para pria dari kaum Nabi Syit, mereka melihat wanita-wanita yang ada di bawah gunung yang sedang melakukan beberapa gerakan. Sebagian dari mereka memutuskan mari kita lihat apa yang sedang terjadi, lalu mereka turun dari gunung dan dari beberapa jarak kaum Nabi Syit memperhatikan. Mereka telah melihat para wanita tersebut menari-nari mengikuti alunan musik, dan kaum Nabi Syit pun mulai menyukainya. Bayangkan, mereka tidak berniat untuk berbuat jahat. Namun ketika mereka melihat semua orang sedang berpesta dan di sana juga banyak wanita-wanita yang sangat cantik, lalu mereka pun datang mendekat dan ketika mereka semakin mendekat mereka terucap, "Subhanallah, sungguh indah pertunjukan ini. Baru kali pertama kita melihat yang seperti ini," ucap salah satu kaum Nabi Syit. Pemuda dari kaum Nabi Syit tersebut adalah pria-pria yang tampan, sehingga para wanita mulai menggunakan apa yang biasa disebut dengan tabaruj. Tabaruj adalah mulai menampakkan kecantikan mereka dan mulai berdandan untuk menarik perhatian lawan jenis. Akhirnya, para pria dan wanita mulai berbaur satu sama lain dengan diiringin alunan musik mereka bersama-sama menari. Akibatnya interaksi alami dan reaksi biologis pun mulai muncul di dalam pria dan wanita. Syaitan pun mulai memainkan perannya sehingga pergaulan bebas mulai terjadi tanpa batas. Para ulama mengatakan bahwa inilah saat awal mulanya perbuatan zina atau hubungan di luar nikah dimulai. Perlahan tapi pasti. Bermula dari pengenalan lewat suara seruling dengan irama yang indah. Anak-anak Adam pun mulai terpedaya tipu muslihat setan. Dan disinilah musik dapat disebutkan sebagai perayaan antara pertemuan pria dan wanita. Di sana mereka menari dan berdansa dengan pasangan masing-masing. Sejak saat itu dari waktu ke waktu zina terus dilakukan pada setiap ada pertunjukan musik. Lalu mereka mengabarkan kepada pemuda lainnya, sehingga orang-orang berdatangan semakin ramai. Dan akhirnya, kelompok mereka berkembang dan setiap pesta berlangsung selalu ada orang-orang dari pihak kaum Nabi Syit yang pergi secara diam-diam. Sedangkan golongan Qabil mereka sudah terbiasa menghadiri pertunjukan musik tersebut. Inilah dosa pertama yang dilakukan secara kolektif atau berjamaah. Perzinahan pun di masa itu semakin tersebar luas. Mereka hari demi hari sudah mulai melupakan perintah Allah karena terpedaya oleh bujuk rayu setan. Dan maka dari itu Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 21, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui." Syaitan sangatlah pintar, dia mengerti hati manusia sehingga iblis berpikir aku tidak bisa melakukan saat ini terlalu cepat, mereka masih terlalu dini, maka mereka akan tahu siasatku. Jadi aku akan membawakan kepada mereka segala sesuatu yang akan menggerakkan mereka untuk mengikuti langkah-langkahku. Maka dari itu, setan mulai membawakan musik dan memperkenalkan zina. Iblis terus menggiring manusia agar lupa kepada perintah Allah. Dalam hal ini Nabi Syit memerintahkan, menasihati, dan melarang. Nabi Syit hidup beberapa dekade lagi dan beberapa riwayat para ulama menyepakatinya bahwa dari keturunan Nabi Syitlah datang sebagian besar para nabi. Sebagian besar nabi menyambung kepadanya. Dengan kata lain, seluruh nabi yang ada, tidak satu pun yang berasal dari garis keturunan Qabil. Semoga kisah ini bisa menambah pengetahuan kita tentang risalah para nabi. Dari kisah kaum Nabi Syit dan kaum Qabil kita diajari satu hal yang sangat penting, yaitu tentang bahayanya pengaruh musik. Sehingga dengan musik dapat melalaikan diri kita dari mengingat Allah.